di dirinya itu ada kemunafikan yang terselubung. Itu menurut Ustaz gimana Ustaz? Oke. Orang yang berubah seperti ini. Mungkin kita redam sedikit dan tidak memaknai itu sebagai kemunafikan, tapi itulah sebagai jebakan setan. Di dalam diri kita kan ada sifat baik, ada sifat buruk, sehingga kadang-kadang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di dalam podcast spontanitas. Dan kali ini kita akan bertemu dengan Ustadz Halim Faus dari Kota Baru Diriorjo. Dan tema kali ini yaitu tentang kehidupan. Assalamualaikum Ustadz Daus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya untuk pagi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ustadz Rozi juga ya. Alhamdulillah. Iya lama. Ustadz, sampai saat ini dari kehidupan Ustadz mulai awal, mulai nol sampai usia yang sekarang, pengalaman apa yang paling menyentuh dalam kehidupan jenengan Ustadz? Nggih. Terima kasih. Nggih, mencoba untuk mereview kehidupan kula waktu mulai awal perjalanan itu ada istilah dari paman kula, pesenan bahwa hidup itu adalah menulis sejarah. Sehingga bagaimana nanti sejarah kita, kalau zaman riyen orang-orang gajah mati meninggalkan gading lah, manusia meninggal itu kan meninggalkan nama. Tapi bagaimana nama yang nanti akan terus dibaca oleh generasi kita, anak cucu kita itu ada tulisan-tulisan yang baik. Nama kita bagaimana menjadi baik. Makanya ketika orang meninggal sering kita katakan mudah-mudahan dari meninggal mugi husnul khotimah misalnya gitu. Nah, itu sebetulnya tujuan dari menurut kula, kesimpulan kula, hidup itu bagaimana meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tentunya kalau langsung kita buka kesimpulan, sebenarnya kan hidup itu berarti untuk ibadah. Ya, sama lihat kamera. Oh, okay. Jadi hidup itu untuk ibadah, sehingga bagaimana caranya aktivitas hidup kita ini semuanya harus kita kaitkan pada hal-hal yang bersifat ridho Allah untuk mendapatkan nilai-nilai pahala, sehingga apa yang kita kerjakan apapun, baik yang tampak langsung itu hubungannya sama ibadah, baik yang mungkin lebih banyak yang aktivitas tidak ada hubungan, seakan-akan tidak terkait langsung dengan ibadah, misalnya bekerja, misalnya mengajar sesuatu, berbagi ilmu, ataupun aktivitas lain-lain. Sehingga kalau itu sudah kita sadari, kita catat sebagai, oh ini berarti bakal bisa mendapatkan pahala atau bernilai ibadah, maka bagaimana kita bisa berbuat baik terus untuk diri sendiri utamanya. Sementara ngoten Ustaz. Jadi Ustadz Halim berpandangan bahwa hidup itu untuk ibadah, dari ibadah dalam segala hal. Dalam segala hal. Jadi kalau misalnya ada seseorang itu yang beribadah tapi niatnya itu agar dilihat orang, agar terlihat alim, terus mencari status sosial tertentu, padahal sebenarnya di dirinya itu ada kemunafikan yang terselubung. Itu menurut Ustadz gimana Ustadz untuk orang yang tipe seperti ini? Mungkin kita redam sedikit
Jadi tidak memaknai itu sebagai kemunafikan, Iya. tapi itulah sebagai jebakan setan, Ustaz. Oke. Di dalam diri kita kan ada sifat baik, ada sifat buruk. Sehingga kadang-kadang kita berbuat baik. Ketika rajin misalnya entah berbuat baik itu berupa sodako, entah rajin datang ke masjid atau menjadi bagian dari pengurus takmir misalnya. Jebakan setan ini kan mencoba untuk menggugurkan nilai-nilai pahala kita yang mestinya harus kita dapatkan, tapi sama setan bagaimana digugurkan. Nah, muncullah, oh iya, ini misalnya kalau dalam kepengurusan kegiatan atau di ketakmiran ini kalau nggak saya yang ngurusi pasti berantakan misalnya. Itu kan keberhasilan setan, Ustaz. Oh iya, iya. Gitu. Saya di masjid harus kelihatan baik, tapi untuk lain-lain karakter saya kan seperti ini, ya nggak bisa berubah. Makanya jadi jenengan nyampaikan ini kemunafikan gitu. Nah ini sebetulnya kalau saya ngerem bahasa ini kan agak menyudutkan orang ini munafik. Enggak, mungkin kadang-kadang kita belum bisa memaknai apa yang kita lakukan dalam ibadah. Misalnya rajin ke masjid, rajin sholat 5 waktu, rajin puasa, tapi bahkan ini Ustaz, mungkin hafid, sudah bisa menghafal Quran, banyak lah misalnya kita hafal, tapi aplikasi dalam kehidupannya kurang. Nah ini menurut saya bukan kemunafikan, tetapi masih belum bisa mengkonek, mensinkronkan antara apa yang mestinya rajin ibadah, rajin sholat 5 waktu, bisa hafid, bisa hafal Quran, itu semakin hati-hati kita dalam bersikap. Semakin hati-hati kita dalam melakukan sesuatu termasuk mengucap. Menyampaikan orang kepada orang, kamu itu misalnya tidak layak lah kita sampaikan kepada itu. Misalnya, kamu itu bodoh banget misalnya loh. Padahal di dalam Al-Quran dia yang hafal itu kaulan sadida misalnya, berkatalah yang baik-baik misalnya gitu. Nah ini menurut saya kemunafikan itu akan hilang ketika dia mengaplikasi menyadari aku loh sudah rajin sholat 5 waktu. Kenapa kok saya ngamuan? Saya rajin 5 waktu, kenapa kok saya masih menajiskan yang lain? Kenapa kok muncul saya wis alim gitu aneh misalnya. Saya bisa datang sebelum orang lain datang misalnya. Saya wis api. Tetapi ketika keluar dia lupa apa yang dia lakukan di masjid seperti itu, bahkan mungkin sampai menangis Ustaz. Dalam ibadah di dalam masjid itu dia sampai menangis, tapi ketika di luar dia lepas. Barangkali itu Ustaz, kemunafikan itu akhirnya tidak sama dengan apa yang dilakukan saat ibadah. Misalnya sholat 5 waktu, mencuri tetap. Sholat 5 waktu, mabuk tetap misalnya. Gak enak ambil konco, kadung kumpul penghormatan misalnya. Nggak bisa nolak, itu ada Ustaz yang begitu. Merasa dia ini koncoplek. Jadi koncoplek, kumpul-kumpul, ayo minum-minum dulu, minum. Aduh, gak enak. Akhirnya coba masjidnya itu hilang. Minum kopi apa minum Loh, minum-minum yang artinya apa memabukkan. SMJ? Minum yang dilarang. Oh, minum yang dilarang. Nah, Alkohol ini ya, dia iya, merasa iya. nggak sanggup untuk menolak gitu loh. Karena ini plek teman-teman kumpulannya atau apa. Baginya karena tidak ada hubungan dengan yang dilakukan di masjid, Ustaz. Wis gak apa wis koncoan misalnya. Nah, itu bagaimana supaya ada kemunafikan yang disampaikan oleh Ustaz Rozi itu karena ini sudah sambung betul, sepurane bener aku gak wani ngombe soalnya nanti saya bangun malam atau saya nanti mau sholat habis ini dan sebagainya. Jadi harus berani tegas menolak. Harus berani menolak. Nah itu baru pelan-pelan dia bisa dikatakan mengaplikasi, mengamalkan dari yang dia lakukan. Mungkin itu Ustaz, artinya. Jadi arti munafik di sini cukup luas ya Ustaz. Jadi tentunya kita sebagai umat muslim yang berusaha dan belajar untuk lebih baik, kita sedikit demi sedikit
tobakon antobak Nah, untuk meninggalkan hal-hal yang memang dilarang. dilarang, Ya. yang kurang Yang dari kurang, kita, sifat-sifat buruk jadi kita. itu bukan bukan munafik ya, Semata-mata ini munafik, yang betul-betul munafik kan ada. ya. Orang-orang yang memang dia apa namanya sifatnya itu tidak takut dengan Allah. Oh, iya, iya. Walaupun dia tahu udah banyak kitab yang dia pelajari, tapi praktek dia katakanlah korupsi. Ini barang rusak, barang haram. Tapi karena memang dia sudah nekat, lain. Ini munafik yang dalam arti sebenarnya ini kebenaran, nggak apa-apa, wis dan lain sebagainya lah. Dia menyatakan bahwa yang haram ini, maaf, ngapunten, ini halal. Ini sudah bentuk kemunafikan yang nyata menurut saya. Jadi penafsiran munafik, monggo kita bebas menafsirkan. Yang jelas bahwa dia tidak sambung dengan ibadah yang dia lakukan itu. Supaya tadi ngerem tok, Ustaz. Maksudnya orang yang nggak sadar, kan nggak sengaja berbuat salah, itu kan ada, Ustaz. Waduh, penjelasan yang sangat luar biasa sekali dari Ustadz Halim Fauz mengenai makna daripada munafik itu sendiri. Kita lanjut ke pembicaraan selanjutnya, Ustadz. Ini kita akan mengulik perjalanan Ustadz secara pribadi. Nah, dari sekian perjalanan hidup dari Ustadz Halim Fauz ini, dari umur 0 sampai yang sekarang hampir 60, 57 tahun, itu pengalaman apa yang sangat menyentuh, pengalaman religius apa yang sangat menyentuh di perjalanan hidup Ustadz Halim? Ya, terima kasih. Jadi awal dari perjalanan hidup itu saya kan memang penghayatan terhadap nilai-nilai kebaikan itu bercampur dengan kesibukan. Jadi banyak hal yang terlewatkan tentang ibadah-ibadah yang nyata, misalnya sholat 5 waktu di masjid saya jarang, Ustaz, karena saya sibuk waktu itu bekerja di luar. Ada kerinduan, kepingin ikut tahlil pas ada kerjaan, kepingin 5 waktu di masjid lingkungan terdekat kita itu banyak kepotong. Lama-lama itu gini, apa yang kita lakukan itu saya merasakan ada kesia-siaan. Ini harus kita paksakan tetap dalam satu waktu tertentu, ada quality time kita, ada family, quality time untuk family, ada quality time untuk lingkungan kita. Harusnya kita harus tampil di situ supaya paling tidak bisa bersosialisasi langsung untuk menyampaikan berbaur dengan masyarakat misalnya. Jadi pengalaman hidup saya itu waktu itu gini, loh kalau saya kerja terus-terusan mati seperti ini, saya kehilangan Ramadan. Karena ngebuat itu saya kerja di TV, Ustaz. Event, jamnya kan nggak jelas. Jam 8 masuk, belum tentu jam sore pulang. Alah, masuk pagi-pagi biar sore pulang, nggak bisa, dan sebagainya. Itu akhirnya terkumpul menjadi sebuah kesia-siaan kalau ini kita teruskan. Maka harus kita tekad. Saya waktu itu saat kesimpulannya, saya harus menahan diri. Kalau memang sudah waktunya istirahat, waktunya pulang-pulang, kita kerjakan besok. Pelan-pelan begitu. Akhirnya saya mulai dengan introspeksi diri sendiri. Ada kalimat-kalimat yang menyakitkan tuh gini, Ustaz. Kon, ojo sampai, itu datang ke saya orangnya. Kon, ojo sampai adamu di lingkungan ini atau di keluargamu, adamu itu seperti nggak ada. Misalnya, Ustaz, Halim mati, Halim mati, innalillahi, cuman begitu aja. Tetapi orang-orang tidak punya kesan bahwa mereka pernah bersama saya tidak pernah bantu mereka, saya tidak pernah lah dalam keadaan bersama, entah sibuk bersama, ngobrol bersama, ibadah bersama. Semua dengar nama saya, tahu kalau ada saya, tetapi ketika meninggal mereka tidak punya kesan apa-apa. Nah ini bapak saya menyampaikan, sederhana aja di rumah waktu itu. Pokoknya bagian mati, nyetek lampu, ngurupkan lampu, menghidupkan lampu, matikan lampu kamu. Pokoknya coba kamu aktifkan, kamu bagian ngisi jeding.
kamar mandi jangan sampai kehabisan misalnya. Kamu kontrol itu aja. Siapkan air minum misalnya. Setiap hari kita di keluarga kita itu yang menyiapkan air minum kita. Ketika kita tidak ada, maka terasa bedanya. Kita sering kunjungan Ustaz, ke tetangga misalnya, ke masjid misalnya Ustaz. Ustaz nggak ada, saya nggak ada. Karena kata rajin di masjid misalnya, orang-orang akan kehilangan. Demikian juga orang kampung. Gini Pak ya, biasanya kan tahu-tahu Bapak ini datang ngobrol gabung sama kita. Nah, kesan itu nggak ada Ustaz akhirnya. Pengalaman itu akhirnya menempa saya, ya Allah, bagaimanapun juga saya akhirnya kembali saat yang tadi ditanyakan pengalaman religi apa yang saya alami itu. Tersinggung betul, sakit betul saya, terpukul, ojo sampai adamu itu seperti nggak ada. Maka kamu tidak manfaat bagi mereka, kan gitu. Ada istilah apa Zat ayat Adamu kau wujudu kadami. ada lebih apa namanya? Sebaik-baik manusia Ya. adalah Khairun nasi. Okay. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu memukul saya Ustaz. Jangan sampai adamu itu tidak manfaat bagi orang lain. Berarti kan harus eksis kita Ustaz. Dan dari situ saya mulai cepat pensiun. Maka 50 tahun usia saya pensiun dari TV Ustaz. Sehingga saya bisa akhirnya ketemu jenengan, sholat jamaah di masjid. Dulu nggak bisa Ustaz. Ada kerinduan itu dan tidak bisa. Malah Ramadan kehilangan karena Ramadan event itu. Terus cari apa Ustaz gitu loh. Uang ya percuma. Memang orang hidup butuh uang, tetapi setelah ada uang kalau kita nggak manfaat ya buat apa? Uang kita sepertinya mengalir begitu saja untuk hidup. Hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Hidup, makan, tidur gitu aja. Tetapi tidak ada nilai ibadahnya. Makanya saya juga akhirnya mengingatkan ke istri, termasuk guru, Bu. Guru itu niati bukan bekerja, tetapi sebagai pengabdian ibadah kita kepada Allah. Bahwa ini panggilan untuk mencerdaskan anak bangsa. Sehingga kalau jadi guru, tabiat tauladan guru harus ditunjukkan. Baru nanti ngajarkan ke akhlakul karimah ke murid-muridnya itu. Apakah murid bisa berakhlak nanti hasil jadi, wallahu a'lam. Tetapi guru sudah menunjukkan yang baik beneran. Bukan guru yang mancal-mancal, misalnya etikanya, akhlaknya tidak mencerminkan seorang guru, terus ngajari taat kepada Allah, ngajari disiplin, ngajari akhlak, nggak masuk. Nah itu saya tanamkan kepada istri, termasuk gajian. Jangan sampai arep-arep bahwa gajian guru itu hasil dari pekerjaan saya. Enggak, itu rezeki dari Gusti Allah. Rezeki Allah yang diberikan kepada kita, karena kita ya kategorinya tetap bekerja, kan gitu. Bekerja dapat gaji. Tetapi itu bukan, jangan dianggap kerjaan. Tapi sebuah pengabdian. Seperti itu saat hidup saya, ya Allah, merenung. Akhirnya sering menangis, ya Allah. Mengingat mati, tambah kono siap tak sangumu apa aja gitu loh untuk meninggalkan dunia ini menuju ke pemberangkatan yang abadi. Satu contoh Ustaz, kita ke Jakarta itu terpukul juga saya Ustaz, pengalaman hidup. Ada saudara menikahkan anaknya ke Jakarta ya, kurang 2 minggu Ustaz sudah bingung pakai koper apa, pakaian apa yang kita pakai, nanti jangan-jangan di sana dingin, di sana nanti barangkali butuh ini itu, sampai apa pemirsa, cas-casan HP kita total semua, sampai bahkan kita list Ustaz, kebutuhan-kebutuhan persiapan perjalanan kita ke Jakarta atau bepergian ya. Nah itu kita bayangkan seandainya kita sampai tujuan terus bekal itu nggak ada, entah ketinggalan di stasiun atau di bandara, nggak ada bekal itu. Atau dengan sengaja memang kita dianjurkan bekal. Kurang 2 minggu, setelah gampang, nggak usah disiapkan. Nanti besok aja kita siapkan perbekalan itu misalnya. Sehingga 2 minggu persiapan untuk berangkat itu tidak kita lakukan apa-apa. Nah, betapa kebingungannya saat ketika sampai di tujuan nggak bawa bekal. Ini saya aplikasikan, ya Allah, mati temen gak nggawa saku, terus ya apa?
Wong lunga biasa aja harus bawa persiapan. Apalagi ini kita ke akhirat yang katanya bukan meninggal loh, saat kita hidup dalam kehidupan yang lebih nyata, yang lebih abadi sampai nanti apa yaumil akhir ya sudah hari akhir itu hari abadi. Kalau dunia mungkin bisa dunia lahir, dunia rahim, dunia ini nanti ada dunia kubur, alam kubur, ada alam barzah, ada alam dunia masanya hisab dan sebagainya. Nanti ada dan sebagainya. Nanti pada saatnya setelah kita sampai ke tujuan akhir kita apa? Jangan sampai menyesal seperti itu. Apa namanya? Al-Fajr. Apa wajah Rabbuk apa itu? Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turata aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Terus kalla idza dukatil ardu dakka wajah rabbuku wajah rabbuka wal malaku sofan sofa waji ayauma idim bi jahannam. Ketika Allah menunjukkan ini loh nanti akibatmu, kejadianmu, baru apa namanya yauma idzi yatadzakkaru insanu. Intinya bahwa apa namanya bahwa Allah sudah menunjukkan itu dan tidak berguna, menunjukkan baru nyesel. Yaqulu ya laitani qaddamtu li weruh aku wiki urip wis percuma. Tidak ada penyesalan ini kalau sudah Allah menunjukkan adab yang benar-benar adab yang tidak ada apa itu zatnya apa adab yang tidak pernah ada, baru di situ ada adab. Kan gitu ya Ustaz. Di Al-Fajr itu loh. Apa itu ya ayatnya itu ada bahu ahad wala bahu ahad wala yusiku wasyakohu ahad, siksa yang seperti-pedihnya tidak pernah kamu temui. Baru pertama ini muncul, kita baru kaget percuma. Baru ngomong ya kulu ya laitani kodam tuli hayati ini. Nah itu saya belum bisa loh, maksudnya ini saya sudah mengerti belum. Saya baru menyadari ya Allah, bisa nggak ada ketakutan sekarang ini saatnya kita masih hidup. Ada problem punya hutang, ada problem punya persoalan di keluarga. Saya tanya pemirsa, siapa manusia hidup yang saat ini tidak punya persoalan? Semua persoalan, semua mengandung beban. Ya Allah, banyak saya coba nggak ada masalah ini, insya Allah bisa rajin ibadah loh. Siapa yang tidak punya masalah Ustaz sekarang ini, saat ini? Kalau semua merasa berat, terus paling berat siapa? Kalau kita paling berat, merasa paling berat di dunia, berarti kita tingkat wali, tingkat nabi. Padahal yang kita tahu Ustaz, beban yang paling berat dicobakan kepada manusia itu kepada orang-orang yang derajatnya tinggi. Para nabi kita kan ya gitu. Sehingga kalau kita merasa berat hidup di dunia, kadang-kadang loh berarti hebat dong wali kita. Kalau kita nggak ada yang berat sebetulnya, karena Allah memberikan persoalan itu kan sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka Allah memberikan menguji kita itu sesuai dengan kemampuan kita sebetulnya. Jadi dari situ bukan berarti gini pemirsa, mohon maaf, saya sudah menjalani, bukan. Saya dalam yang pertanyaan Ustaz ini, apa perjalanan hidup sampean kan gitu. Perasaan saya itu, ya Allah, banyak yang saya tinggalkan semua dari ajaran-ajaran Allah yang terlewatkan. Maka saatnya sekarang saya menghayati sedikit demi sedikit, yang diantaranya itu. Ojo sampai getun kon mati baru kon, oh iya ya Allah, ojo sampai adamu seperti tidak ada, itu menepuk begini seperti saya. Jangan sampai adamu seperti tidak ada. Waktu itu ada hajatan besar keluarga, saya nggak bisa datang. Nah, sebetulnya itu alasan-alasan, Ustaz. Kalau kita kepingin tampil betul, saya harus eksis, saya harus manfaat tadi, sebaik-baik manusia manfaat pada orang lain, harusnya kita gugurkan kegiatan itu. Demi untuk kehidupan yang banyak itu tadi, saya tampil di situ ada manfaat. Itu Ustaz yang saya pelajari dalam pelajaran hidup ini. Ya Allah, sisa waktu ini kumpul Ustaz Rozi. Ayo Ustaz Rozi,
minggu digaya acara masjid itu diantaranya ada ngaji apa tartilnya lah istilahnya. Kalau yang satunya hataman sifatnya massal, sifatnya silaturahim para yai, para ustadz kota baru, kita bikin lagi versi lain yang tartil. Kita minimal kedengaran urut tartil dari juz 30 misalnya habis. Ngoten-ngoten Ustaz. Alhamdulillah luar biasa sekali pengalaman dari Ustadz Halim Fauzi ini. Ada pepatah yang mengatakan experience is the best teacher, pengalaman adalah guru yang terbaik. Maka kita yang muda-muda ini bisa belajar banyak dari beliau yang punya pengalaman cukup banyak. Baik, terima kasih atas waktunya Ustadz. Sami-sami. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Dan tetap bisa saling memberikan apa namanya ilmu, berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.